ketemu lagi di Taklim Online Hamfara ya, gitu. Setelah berapa kali berarti ini? Kali ketiga atau keempat ya saya berarti hari di sini Iya, ini sudah banyak barengan banget kita sama ketemu. sama Alhamdulillah nih Mas. rekan-rekan Hamfara ya. Betul. Nah, hari ini sebenarnya kita akan ngebahas tentang apa ya, sesuatu hal yang apa ya, biasa ditemui gitu. Biasa ditemui di sehari-hari kita, terutama bagi rekan-rekan yang sudah berkeluarga gitu. Walaupun kalau misalkan Betul, belum betul. berkeluarga pun sesuatu hal ini tuh perlu gitu ya, perlu diketahui bersama. Terlebih ketika kita melihatnya dari sudut pandang Islam. Karena memang secara pondasi gitu ternyata di konvensional dan di syariat itu pondasinya berbeda gitu. Mungkin nanti kita akan banyak diskusi ya, lebih banyak lah. Iya, Tapi yang jelas ada hal-hal yang memang yang membedakan sehingga ini perlu menjadi salah satu acuan kita. Kenapa? Karena balik lagi, kalau misalkan kita fokusnya hanya kita ngomongin keuangan keluarga gitu ya, tapi sudut pandangnya bukan sudut pandang Islam, maka dalam perjalanannya bisa dikatakan apa ya? Ya kalau misalkan dia mulus, baik-baik saja, hartanya makin bertambah dan seterusnya gitu ya. Tapi misalkan keputusan-keputusannya tidak sesuai dengan syariat Islam, itu bisa membuat kita terlena gitu yang pertama. Yang kedua kalau misalkan di dunia bebas saja, nah itu yang agak berbahaya gitu. Kenapa? Karena iya betul. besok gitu ya, besok di akhirat akan urusannya akan jadi lebih panjang. Karena urusan muamalah, Iya, urusan ngomongin harta tuh urusannya panjang sekali gitu. Nah, kalau misalkan juga ya, kalau tadi kan misalkan hanya fokusnya hanya ke sana dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita juga tidak melihat dari sudut pandang syariat, dari sudut pandang Islam, itu bisa jadi ya fokus kita atau tujuan-tujuan kita dalam berkeluarga, dalam kita mencari nafkah bagi pria gitu, bagi para suami, dalam kita memiliki tujuan-tujuan keuangan itu hanya sebatas di hal-hal dunia aja. Kita ngomongnya nggak betul. sampai ke besoknya gimana dan seterusnya, tanggung jawab itu udah nggak di situ. Gitu ya. Walaupun nanti ada tujuan-tujuan keuangan yang arahnya tuh ke arah apa namanya eh, apa mencari pahala, tapi itu hanya sebatas urusan itu aja. Contohnya misalnya gini, ada banyak di luar sana yang kami temui gitu. Sebelum kita ngomong tentang syariah dulu waktu zaman masih konven, biasanya salah satu tujuan keuangan adalah apa? Bisa bisa umroh atau mengumrohkan keluarga gitu ya. Atau juga misalnya menghajikan orang tua selagi orang tua masih ada, berarti pakai haji plus atau haji furoda gitu. Ultimate lagi yang paling mentok, paling wow banget itu udah apa? Bisa bangun masjid atau dia bisa bikin rumah tahfiz gitu ya, atau misalkan pondok gitu segala macam. Oh, berarti itu nggak baik, mau bukan itu nggak baik, itu sesuatu hal yang baik gitu ya, bahkan dianjurkan ketika kita memiliki harta gitu. Tapi tidak hanya sebatas itu, kita ada banyak poin-poin yang memang harus kita perhatikan gitu ya, kita perhatikan gitu sebelum kita memiliki tujuan-tujuan itu. Nah, banyak hal yang harus diperhatikan. Nah, insya Allah di malam hari ini nanti kalau misalnya ada diskusi, kita banyak diskusi, itu hal-hal apa saja yang memang kita perlu perhatikan gitu ya. Terutama dalam hal ini tujuannya adalah dalam hal ini secara apa judul ya, siapakah yang mengelola keuangan keluarga nih, apakah Ya, suami ataukah istri. Nah, di sini saya harapannya adalah kita ngobrol banyak, jadi bagi rekan-rekan semua yang hadir di Zoom gitu ya, kalau mau tanya bisa langsung aja tulis di kolom chat, nanti kita diskusi banyak ya. Nah, semoga dengan iya ini betul kita kalau banget nih. misalnya ada ketemu permasalahan atau misalkan ada tetangga yang begini nih, si fulan begini nih gimana ya dan segala macam. Mungkin itu Mas pengantarnya. Silakan Mas. Oke, Masya Allah ini sudah dibuka sama Mas Giri gimana kesempatan bagi jamaah taklim malam hari ini. Bapak Ibu dan kakak sekalian boleh banget untuk tanya langsung gimana sih problem yang dipunya sama finansialnya gitu. Dan juga mungkin yang sudah berkeluarga menjadi peranan suami atau jadi peran istri mungkin ada kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi boleh banget langsung difikirkan atau langsung dituangkan di kolom chat gitu biar nanti kita bacakan uh, pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat.
Ini berarti kita santai banget ya Mas ya. Kayak Ya, talk show mungkin ya. Gitu. ya, Boleh banget nih kayaknya kita tanya-tanya nih Mas Girin ya. Saya boleh, punya siap, beberapa pertanyaan. Pertanyaan boleh, pertama nih Mas. Keuangan itu hal sensitif ya Mas ya. Tapi dalam betul. bagaimana cara agar suami dan istri ya, kalau dalam rumah tangga ini benar-benar yang ini menjadi core-nya gitu ya. Bagaimana nih cara agar suami dan istri itu tidak bertikai karena masalah keuangan? Lantas siapa yang punya kendali keuangan dalam keluarga? Ini gimana nih Mas? Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin keuangan adalah hal yang sensitif, bisa dikatakan iya, gitu. Terlebih kalau kita misalkan tidak tahu apa ya core-nya atau dasarnya atau pondasinya, kita tuh ngambil dengan cara apa kita berpikir gitu. Contohnya begini, contohnya misalnya begini, kita ngeliat fakta ya di tahun 2020, tahun 2020 ya, zaman COVID ya 2020 ya. Ketika zaman COVID, kita lihat di berita banyak sekali orang yang bercerai ya, banyak sekali orang yang bercerai pada saat COVID. Kenapa? Dan ini dilihat yang meminta cerai gitu ya, itu dari pihak istri gitu. Dan kalau ditelusuri lagi, kenapa mereka meminta itu? Karena mereka mengatakan bahwasanya tidak kuat karena suaminya tidak memiliki penghasilan yang cukup. Ya gini ya, kita ngomonginnya COVID ya. COVID kan berarti kan suatu hal force major yang kita nggak apa nggak bisa kita Betul. apa namanya kita Disaster ya rancang Mas ya? gitu. Iya benar, itu kan force major. Nah di sisi lain, nah ketika misalkan melihatnya, oh kemarin iya orang kemarin suami pas lagi sebelum COVID apa namanya penghasilannya sekian rupiah, pas COVID kok jadi penghasilan menurun dan segala macam. Nah itu kita bisa dari situ tuh salah satu contoh gitu ya. Ketika misalkan pasangan atau suami istri itu tidak melihat atau tidak duduk bersama, tidak mempunyai visi yang sama dalam melihat sebuah harta gitu, melihat dalam pengelolaan keuangan keluarga itu dari sudut pandang Islam. Sehingga apa? Sehingga ketika misalkan bisnisnya suami lagi turun, gitu ya, itu otomatis secara income nanti berubah. Yang tadinya skincare-nya apa berubah jadi skincare-nya apa, misalnya gitu ya. Air Kalau wudhu. misalkan ah, kalau misalkan apa namanya tiba-tiba di PHK yang di luar dari kendali kita, terus istrinya malah jadi kondisinya wah suamiku nggak kayak yang dulu dan segala macam. Nah sehingga tuntutan-tuntutan itu jadi semakin tinggi. Nah, si pencari nafkah si suami ini jadi semakin tinggi mendapatkan tuntutan itu karena harus mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan si istri. Padahal kebutuhan itu bukan dari sudut pandang kebutuhan tapi sudut pandangnya keinginan. Karena kalau misalnya kita ngomong apa namanya secara Islam gitu ya, apa yang wajib diberikan sama suami kepada istri. Nah, yang wajib diberikan suami kepada istri lah butuh kebutuhan. Apa itu kebutuhannya? Pangan, sandang, papan, gitu. Pangan berarti dia sudah bisa cukup dalam hal makan, gitu ya, cukup, gitu ya, dan semuanya juga baik kondisinya. Nah, yang kedua adalah sandangnya, pakaiannya, gitu ya, baik. Dan yang paling utama adalah syar'i, gitu ya. Paling utama adalah syar'i, tidak harus mewah, tidak harus merek-merek yang satu gamis harganya 7 juta, 10 juta, gitu ya. Satu hijab atau satu khimar yang harganya 1,5 juta, gitu ya. Nggak harus itu, tapi ya ya cukup, gitu ya. Bisa dipakai dan apa syar'i dan seterusnya. Dan juga apa namanya papan gitu ya atau misalnya dalam hal ini adalah tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini tidak perlu punya. Nah, ini sudut pandang ini yang perlu kita dudukkan dulu nih. Rumah itu tidak harus punya. Gitu ya. Allah itu tidak mewajibkan setiap hambanya itu untuk punya rumah, punya ya. Soalnya kita memiliki nih harta itu. Enggak, gitu loh. Tapi apa? Tapi yang wajib dilakukan apa? Memberikan tempat tinggal yang layak, bukan memberikan tempat tinggal beserta sertifikatnya gitu. Dalam hal ini beli gitu. Enggak juga. Nah, hal ini yang terjadi di kondisi sekarang adalah nggak demikian. Ada banyak misalkan kalau kita lihat di sosial media apa ya, sosial eksperimen, kapan lu misalkan mau nikah? Jawabannya ntar kalau gue udah punya rumah. Terus caranya punya rumah gimana? Ya kredit lah. Nah itu udah salah lagi. Kita ngambil satu poin yang salah. Punya rumahnya boleh, baik, bagus gitu. Tapi kalau misalnya caranya salah ya salah juga. Atau misalkan yang lain, lu kalau udah menikah kalau pengen punya penghasilan berapa?
sekian puluh juta rupiah atau sekian belas juta rupiah gitu. Kalau misalkan yang si cewek juga ditanya, lu pengen punya suami nanti pengen punya income berapa? Wah minimal sekian puluh juta lah dan segala macam. Nah hal-hal ini yang apa ya bisa dibilang secara sudut pandang itu salah gitu. Kenapa ya? Karena tadi yang diwajibkan oleh Islam adalah sebagai seorang suami itu wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, nafkah itu berupa sandang, pangan, dan papan yang cukup, yang layak, gitu ya. Bukan yang berlebih-lebihan, gitu ya. Bahkan di satu ayat yang lain ada satu dalil yang mengatakan bahwasanya harta yang kita miliki itu boleh digunakan untuk membeli sandang, pangan, papan, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Gitu. Karena berlebih-lebihan itu ya tidak dianjurkan dalam Islam. Dan yang lain juga, misalkan kalau sudah cukup, sudah layak dan seterusnya, maka apa yang dianjurkan lagi sama Islam? Yang dianjurkan lagi adalah kita tidak menumpuk-numpuk harta, gitu ya. Tapi kita memberikannya, makanya kita perlu menghitung. Nah ini satu hal yang kenapa sih kita perlu perencanaan keuangan dan kenapa kita harus hitung harta-harta kita? Kan itu punya kita sendiri ngapain? Karena ada satu kewajiban yang harus dikeluarkan yang namanya zakat mal. Nah, zakat mal ini nggak mungkin kita bisa keluarin kalau kita nggak tahu hitungannya gimana. Nggak mungkin kita bisa keluarin kalau kita nggak ngerti apa saja yang termasuk dalam zakat. Nah, jadi poinnya itu jadi banyak dan ini mendasar. Berbeda dengan sudut pandang kalau misalkan yang konvensional atau misalkan yang kapitalis, beda sudut pandangnya beda. Gitu. Jadi kalau misalkan suami istri ngomongin keuangan itu hal yang sensitif, betul, gitu ya. Tapi di satu sisi itu bisa menjadi tidak lagi sensitif ketika sudut pandangnya atau kacamatanya adalah kacamata Islam atau syariat, gitu mas. Masya Allah. Berarti memang benar-benar ada pembagian jobnya biar bisa keduanya itu saling ridho ya Mas ya. Kalau saya tangkap dari jawaban Mas Giri Ya, tadi, Masya Allah. Dan juga tadi betul. melihat bagaimana kondisi ekonomi ya, dari mulai zaman COVID pasti ada perubahan-perubahan yang kemudian tadi ya skincare bisa berubah gitu ya, nggak pakai Iya, skincare lagi istrinya, dan juga mungkin keterbatasan berbagai hal ya yang needs dan wants-nya harus harus dikelola lagi gitu. Ini luar biasa menarik banget, kakak, ibu, dan bapak sekalian. Barangkali mungkin sudah ada pertanyaan yang ingin dimunculkan, ingin ditanyakan langsung kepada Mas Giri selaku narasumber. Boleh banget langsung dituliskan di kolom chat ataupun langsung nanya deh di apa namanya langsung secara mic mungkin ya. ya, Atau mungkin raise hand dulu gitu yang ingin langsung boleh, apa namanya bertanya. Ada mungkin? boleh. Jangan sungkan ini Bapak, Ibu, dan Ya, Kakak, karena acaranya kita penuh buka untuk talk show diskusi gitu. Jadi bisa dimanfaatkan sekali waktunya dengan sebaik-baiknya sih malam hari ini. ya, Oke, ini mungkin sambil kita nunggu ya, Mas ya. boleh. Saya ada pertanyaan lagi nih, Mas. Mungkin gini, benarkah ada sanksi dalam syariat ketika salah memikul fitrah terlebih tanggung jawab mengelola keuangan? Nah ini boleh nggak Mas dijelaskan nih? Gimana? Ada, Sorry mas, benarkah bisa ada diulang? sanksi gitu? Benarkah ada sanksi dalam syariat ketika salah satu pasangan memikul fitrah memikul ya fitrah mengelola keuangan ya, tanggung jawab mengelola keuangan gitu. Mungkin kepada istri nih mungkin ya lebih POV-nya gitu. Ini gimana? Ada sanksinya kah Mas mungkin di suaminya atau Oke. mungkin seperti apa gitu? Nah, kalau ngomongin sanksi, jujur saya belum tahu ya. Saya belum pernah dengar kalau misalkan ada sanksi secara syariat gitu loh. Misalkan sanksi terhadap istri kalau apa segala macam. Tapi mungkin yang saya bisa coba kasih garis besarnya begini. Nah, yang menjadi poin pertama adalah ada di surat An-Nisa ayat 34 kalau nggak salah ya. Arijalu qawamu 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita dan seterusnya. Di situ juga diomongin tentang perihal harta gitu ya dan laki-laki menafkahkan sebagian dari harta mereka kepada istri-istri mereka. Nah, satu poin di sini yang harus kita pegang adalah apa? Berarti yang menjadi pemberi nafkah utama di dalam keluarga siapa? Suami. Iya, suami. Nah, berarti konsep membagi-bagi itu sebenarnya bukan konsep di dalam Islam. Bagi-bagi gimana maksudnya, Mas? Misalnya gini, yang sekarang terjadi gitu. Yang dulu kami juga lakukan adalah
salah satu perencanaan sebelum menikah itu adalah membagi siapa jatahnya apa gitu. Misalkan sebelum menikah nanti ada prenuptial agreement atau perjanjian pernikah itu disitu catat suami istri itu sama-sama bekerja misalnya gitu. Nah, sama-sama bekerja. Nanti dibagi tuh. Oke, yang untuk ke apa ngebagi atau membiayai keluarga siapa? Suami. Terus yang membiayai anak-anak sekolah siapa? Oh, itu dari istri. Nanti yang membiayai pensiun siapa? Oh, si suami dan sebagainya. Itu dibagi tuh semuanya tuh. Udah dibagi, terus punya jatahnya masing-masing, ya, dan itu dilakukan sebagai tugasnya mereka. Dan ketika tidak dilakukan tugasnya, itu salah satu pihaknya bisa terjadi pertikaian. Nah, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Maksudnya gimana? Ya, kalau dalam Islam itu ya jelas. Siapa yang pencari nafkah utama dalam keluarga? Siapa breadwinnernya dalam keluarga? Ya jelas laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Kalau misalkan si wanita atau si istrinya punya penghasilan sendiri, maka itu dibolehkan, tapi tidak menjadi wajib. Nah, ketika dibolehkan tidak menjadi wajib, maka hartanya istri itu sepenuhnya haknya istri. Sepenuhnya hak istri. Jadi suami itu nggak boleh cawe-cawe gitu ya. Terus nagih-nagih. Kamu kan punya duit kemarin, bayar dong yang kemarin gitu ya. Nggak bisa, nggak boleh. Kenapa ya? Karena itu semua kewajiban si suami. Nah, kalau misalkan kemarin saya ikut satu pembelajaran bahwasanya di surat An-Nisa ayat 34 ini si suami memberikan sebagian hartanya kepada istri. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, oh kebutuhannya berapa sih setiap bulan gitu ya untuk belanja, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk sekolah anak dan seterusnya. Ketemu nih sekian rupiah. Nah, maka si suami memberikan kebutuhan itu kepada si istri ya, untuk dikelola gitu. Nanti mungkin ada pertanyaan, siapa yang berarti yang mengelola keuangan keluarga gitu. Nah, si suami memberikan kebutuhannya, kebutuhan keluarga dan kebutuhan istri diberikan dari suami kepada istri untuk dikelola gitu. Nah, jadi kalau misalkan si suami memiliki harta sendiri, itu juga diperbolehkan dalam Islam. Nah, kalau misalkan si istri juga memiliki hartanya sendiri, itu juga diperbolehkan dalam Islam. Jadi kepemilikan hak harta itu ya itu jelas kalau dalam Islam gitu loh. Nah, tetapi kalau misalkan si istri misalkan tahu nih, wah berarti masih kurang nih sekarang nih suaminya sudah kerja, udah usaha, tapi ternyata masih kurang dan dia melihat peluang lain sehingga dia bisa menghasilkan income. Nah, kalau misalkan dia ridho, dia ngasih, Mas ini aku kemarin dapat income sekian, ini buat nambah-nambah ya, ya itu boleh gitu. Nah, si istri memberikan itu jadinya sedekah. Jadi apa ya, jadi bukan suatu hal yang wajib seperti yang sekarang terjadi nih. Sekarang kan dibagi-bagi tuh, kamu kewajibannya si A, kamu kewajibannya B. Nah, itu apa ya, pandangan Barat lah, pandangan Barat. Kenapa? Karena mereka individualis ya, dasarnya itu. Jadi pandangan Barat yang ya udah masing-masing gitu, dan segala macam. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Nah, ini juga misalnya ada pertanyaan nih, coba menjawab nih. Oh iya, boleh banget nih Mas. Ini keren Sebentar. banget tadi. Udah ada dua pertanyaan masuk. Mungkin Jadi yang langsung megang dibacakan nanti. jadi Iya. megang kas keluarga itu siapa ya? Apakah ATM suami dipegang istri? Nah, boleh ATM suami dipegang istri boleh. Tapi yang tadi kondisinya ya, kondisinya adalah jika memang untuk kebutuhan-kebutuhan keluarga gitu. Nah, tapi kalau si suami punya hartanya sendiri, nah itu dianjurkan. Memang kayak gitu. Bahkan se sepengetahuan saya sebagian ulama fikih mengatakan bahwasanya tidak boleh istri itu mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami, nggak boleh. Karena apa? Karena kepemilikannya jelas. Kepemilikan jelas, ini punya suami, yang ini milik istri. Itu jelas. Nah, maka kalau misalkan dia ngambil ya tanpa sepengetahuan istri, tanpa sepengetahuan suaminya itu nggak boleh. Nah, ini ada contoh kasus yang waktu itu saya kayak pernah sampaikan ya. Jadi ada ibu-ibu yang dia datang ke kami gitu ya, terus bingung luar biasa karena apa? Karena suaminya minta uang tabungan keluarga mereka gitu. Itu diberikan sama suami selama perjalanan hidup suaminya bekerja, itu dikasih sama istrinya buat ditabung. Untuk apa? Untuk pensiun, untuk nyekolahin anak. Yang terjadi apa? Yang terjadi ketika suaminya minta uangnya di istri udah nggak ada. Yang harus ada tabungan sekitar 150 sampai 200 juta itu udah hilang duitnya, udah habis. Kenapa? Karena dipakai sama istri tanpa sepengetahuan suami. Nah, hal ini kan menjadi jelas. Hal ini menjadi jelas bahwasanya apa ya?
setiap aktivitas itu perlu disampaikan, setiap aktivitas itu perlu menjadikan apa ya, obrolan. Kecuali ketika si suami sudah memberikan itu kepada istri untuk haknya istri. Nah, itu boleh, si istri boleh menghabiskan, boleh. Tapi kalau misalkan ini apa namanya, kadarnya atau kapasitasnya itu memang untuk keluarga gitu ya, dititipkan kepada istri untuk dikelola, maka itu masih menjadi hak bersama gitu. Jadi apapun itu perlu dibicarakan kepada pasangan. Ya bisa serta merta diambil begitu saja gitu. Nggak apa-apa lah, suami nggak ngerti ini, ambil dikit-dikit boleh lah, gitu ya. Nah, bisa demikian. Jadi Terus itu ya Mas ya, penting banget kayak komunikasinya ya berarti ya antara suami dan istri ini, pentingnya komunikasi antar pasangan dan juga sehingga memunculkan porsi-porsi yang tepat tadi ya Mas ya, mengisi ya, porsi-porsi yang menghindari resiko pertikaian akibat finansial. Kira-kira begitu betul. ini dari Kak Is. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum. Salam. Apa mau bertanya, misal suami istri bekerja, sehingga buat suami ngasih uang bulanan ke istri ala kadarnya karena uangnya mau ditabung. Sehingga keuangan istri tidak bisa menabung karena semua pembayaran dari uang istri. Pertanyaannya boleh atau enggak? Ya ini kalau dalam sudut pandang syariah tadi kita sudah bahas ya. Ini enggak tepat. Kenapa? Karena istri bekerja itu yang pertama tidak wajib. Nah, kalau dia tidak wajib, maka apa? Itu haknya dia, hartanya sepenuhnya haknya dia. Dia mau ngasih ya alhamdulillah, nggak ngasih ya nggak apa-apa. Suaminya nggak boleh minta dan menuntut. Kenapa? Karena menjadi kewajiban suami untuk mencukupi semua kebutuhan. Kebutuhan istri, kebutuhan anak, kebutuhan rumah, itu udah kewajiban suami. Gitu ya. Makanya kalau misalkan kondisinya demikian, ya ini bisa dibilang ini kurang tepat dari sudut pandang syariah. Kenapa ya? Karena itu tadi, walaupun alasan entah dia alasan mau ditabung lah, alasan mau apa dan segala macam, itu nanti urusannya. Urusannya adalah ketika kebutuhan rumah berapa, nah itu dibicarakan bersama, dicukupilah kebutuhan itu. Nah ketika masih ada yang kurang, istri ridho untuk ngasih, maka boleh ngasih. Tapi apakah menjadi kewajiban? Sekali lagi tidak menjadi kewajiban bagi seorang istri memberikan nafkahnya kepada suaminya atau kepada keluarganya. Tapi yang terjadi ya di lapangan itu, kembali lagi tadi di awal bilang, kalau konsepnya itu tidak pakai sudut pandang agama, tidak pakai sudut pandang syariat, karena satu-satunya yang memiliki apa ya, memiliki sistem ekonomi itu hanya Islam, gitu. Bisa dicek, yang lain-lain gitu ya, bisa dicek. Agama yang hanya memiliki sistem ekonomi hanya Islam, gitu ya. Nah, itu sudah mengatur sedemikian rupa gitu. Ya karena Allah tahu ya, dan Allah menciptakan semua, jadi itu sudah diatur sedemikian rupa. Bakal ada nih besok nih gitu ya, orang-orang lucu-lucu nih gitu ya, yang apa, yang ya udah ngatur seenaknya, terus bisa segala macam. Udah Allah tuh udah atur. Nah kan benar, kalau nggak ikut syariat kayak gitu juntrungan. Karena banyak saya temuin di lapangan tuh banyak yang apa ya, suami istri kerja, ya suaminya kerja ala kadarnya, bahkan malah banyak mainnya, ya masih sempat main burung, masih sempat mancing, ya masih sempat yang lain-lain, ya segala macam. Sedangkan istri harus pontang-panting, misalkan kerja jadi buruh, kerja jadi tukang cuci sana sini dan segala macam, kita untuk mencukupi. Nah, sedangkan kalau si suami itu misalkan kopinya di rumah nggak ada rokok dan segala macam, marah-marah dan segala. Nah itu salah sekali dalam Islam. Nah, itu menurut saya ya, secara logika saya itu, kalau itu bisa pertanggungjawabannya berat, karena dia tidak mencukupi sebagai seorang kawam untuk mencukupi keluarganya. Dan lagi nanti ketika misalkan dia apa ya, kedudukannya pun dikatakan ya, kedudukannya apa ya, orang kan kalau sekarang sudut pandangnya ketika dia tidak memiliki suatu hal yang bisa dia berikan, itu kedudukannya jadi lemah gitu. Ya, wah itu apa yang bisa dibilang? Ya lemah lagi sebagai seorang laki-laki itu udah payah lah gitu. Gitu sih. Iya, Bisa demikian ini mas. Masya Allah, ini pertanyaan dari Kak Erika tadi membahas bagaimana ya, apa keuangan antara istri dan suami ya. Dan juga kayak tadi membahas mengenai patriarki nih kayaknya Mas. Ini gimana nih Mas Ya, dengan kentalnya Indonesia ini dengan patriarkinya gitu. Ini ternyata datanya malah banyak banget ya. Waktu itu saya pernah pernah cari-cari gitu. Lumayan banyak, sangat banyak malah patriarki itu udah kayak mengakar gitu di masyarakat kita. Jadi menurut Mas Giri kan tadi ini salah dengan
apa ya seperti ini dan juga tanggung jawabnya besar gitu. Nah ini gimana sih Mas menurut fenomena gini menurut Mas ini? Apakah kita akan terus seperti ini gitu dengan patriarki yang kental ini? Ya apa ya? Nah, partai kita mendudukannya seperti apa? Kalau misalnya mendudukannya laki-laki adalah sebagai seorang kaum itu benar, ya itu benar adanya. Ya. Nah, tapi juga perlu dikatakan kaumnya tuh udah benar belum dia jadi kaum? Ya. Kalau misalkan dia udah benar sesuai dengan syariat, gitu ya, dan dia juga pegang banget ayat bahwasanya jagalah keluargamu dan istrimu dari api neraka, dia jaga banget, pegang itu banget, sehingga dalam tindak tanduknya, dalam kalau misalnya dalam hal ekonomi, dalam dia mencari nafkah, dalam dia mengelola, mengeluarkan nafkah tersebut dan dia mengeluarkan uang atau harta yang dia miliki itu sesuai dengan syariat, menjaga semuanya agar halal dan toib, berapapun yang dikasih atau berapapun yang didapatkan hari itu diberikan dan disampaikan kepada keluarganya itu yang penting halal dan toib, nah, itu baik gitu. Tapi kalau misalkan dia hanya meminta kedudukan posisi yang lebih tinggi, status sosial yang lebih tinggi, pokoknya dia pengen dilayani dan seterusnya, nah itu jadi nggak tepat. Gitu sih. Kalau menurut saya begitu. Iya, jadi emang benar-benar ya harus kembali lagi ke syariat ya ini ya. Agar porsinya pas gitu ya Mas ya. Masya Allah. Betul. Ini Ada pertanyaan nih? yang baru bergabung, selamat datang Ya. ya Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian. Ini kita talk show penuh, jadi sesi diskusi yang memang kita buka secara penuh dan boleh banget yang baru bergabung bisa sambil nyimak juga sambil nanti punya pertanyaan, punya unek-unek finansialnya boleh banget Ya. dikasih pertanyaannya di kolom komentar. Ini ada satu masuk nih ya, dari Ya. Kak Fatimah, Assalamualaikum, di Instagram sempat berseliweran konten suami istri sampai bikin Excel chart, terus ada evaluasi Hmm. ngobrolin bareng boncos di mana dan sebagainya. Apakah memang baiknya sedetail itu? Bolehkah istri boleh mengajukan serinci itu kebutuhan rumah yang detail kepada suami? Ini gimana Mas kira-kira? Nah, kalau misalkan dari dalil, nyari dalil dan segala macam untuk perkara langsung detail ini saya belum nemu gitu ya, belum. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang saya praktisi, boleh nggak itu mengajukan itu atau ngobrolin bareng sedetail itu? Boleh. Kenapa? Ya agar tahu kondisinya, agar tahu kondisinya. Nah, agar tahu kondisinya, didudukan bareng dan dibicarakan bersama, gitu ya. Misal nih ya, misal satu bulan kebutuhannya berapa sih? Atau misalnya setiap minggu deh, setiap minggu belanjanya berapa sih? Misalnya setiap minggu belanja habis sekitar 200 atau 300 ribu misalnya begitu. Nah, kebutuhan untuk apa tuh 200 sampai 300 ribu? Oh, biasanya untuk ini mas, segala macam kebutuhan ini. Nah, tujuannya untuk ABCD dan seterusnya. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Menurut saya itu baik. Kenapa? Ya agar sama-sama ngerti dan paham. Kalaupun memang si suami belum bisa mencukupi, ya disampaikan saja. Dia kayaknya belum bisa deh kalau segitu, pas bisanya baru segini nih, segala macam. Tapi nanti diusahakan lah, segala macam. Itu gimana bisa nggak? Oh iya mas, tapi bisa dibicarakan. Sehingga apa? Sehingga si istri itu ngerti kondisi suaminya, ya, sehingga dia tidak banyak terlalu menuntut, gitu, pengen ini, pengen itu, dan seterusnya, sehingga efeknya ada kondisi-kondisi lain, dan si suaminya juga ngerti kondisi rumah itu seperti apa. Nah, yang tadi saya nggak ada contoh itu, ya, pokoknya ngasih ya udah segini aja cukup lah ya, pokoknya gimana caranya bisa cukup lah. Nah tapi di sisi lain suaminya ternyata masih punya harta yang lain, ya, tapi dia masih bisa di luar tuh punya pola yang lebih tinggi daripada ketika dia ngasihnya di rumah. Nah menurut saya sih kurang pas ya, jadi kurang pas, sehingga apa, sehingga ya di rumah itu jadi ala kader gitu ya, sedangkan dia bisa bisa dalam artian dalam tanda kutip berfoya-foya dengan diri sendiri. Nah, padahal yang utama adalah sebagai seorang pencari nafkah, memberikan nafkahnya utama dulu terhadap keluarganya dulu. Berarti untuk semuanya, baik untuk kesejahteraan keluarganya, untuk untuk kesehatan keluarganya, untuk keamanan dan kenyamanan keluarganya dulu. Seperti itu. Tuh Jadi dengerin. bisa dikatakan Iya, itu Masya Allah. boleh gitu ya, boleh untuk dikatakan boleh karena biar tahu kondisinya seperti apa. Karena begini, ini kemarin baru dapat contoh kasus, eh, apa teman ya, ada seorang kawan yang cerita, dia bilang wah lagi pusing nih, kenapa, karena tanpa sepengetahuan suaminya ternyata istrinya melakukan satu keputusan yang luar biasa salah. Kalau saya bilang, kenapa itu, ngambil pinjol tanpa sepengetahuan suaminya, tiba-tiba ditagih aja,
Kan yang namanya pinjol begitu ya, tiba-tiba ditagih. Nah ini Iya, kondisi betul. demikian. Nah, nah kondisi-kondisi kenapa terjadi? Karena bisa jadi tidak ada saling keterbukaan antara si suami dan istri dengan kondisi-kondisi gitu. Itu bisa jadi kondisi demikian. Nah, atau yang lain juga bisa aja terjadi kayak gini. Misalkan ternyata tiba-tiba ya ini kita ngomong konvensional ya, tidak pinjol tapi apa kartu kreditnya membengkak. Ketika dilihat, wah ternyata tagihannya cukup baik. Nah, ketika ditagih ya nanti alasannya ini itu dan seterusnya. Kenapa ya? Karena bisa jadi tidak terjadi percakapan, tidak terjadi dialog antara suami dan istri tentang kondisi-kondisi keuangannya gitu. Nah, yang ditakutkan kalau misalnya sama-sama saling tidak terbuka ya antara ini dan itu yang lain apa bisa terjadi satu miskomunikasi. Miskomunikasi. Maksudnya si istri baik mencari nafkah di luar gitu ya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya tapi nggak ngomong gitu ya. Nah, sedangkan si suami taunya segitu ya cukup gitu. Sedangkan di luaran ya, ini posisinya ketika misalnya si suami memberikan misal ya income suaminya 100 gitu ya. Nah, tapi yang dikasih ke keluarga 30. Nah, sisanya yang 70 itu dipakai sama suami buat dirinya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hobinya, kebutuhan senang-senangnya dan segala macam. Nah, sedangkan si istri dengan 30 itu, wah dia masih pontang-panting di luar sana dan lain untuk mencari. Nah, ini jadi kurang pas. Karena apa? Karena kita ada suami istri, kita ngomong keluarga ya. Kan kita hidup tuh nggak cuma di dunia gitu. Tanggung jawabnya besok sampai akhirat gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan apa namanya nauzubillah seperti ini tidak terjadi ya. Ketika misalkan si istri itu melakukan keputusan-keputusan di luar dari syariat tadi ambil pinjol lah, misalkan gesek kartu kredit yang tadinya harus udah enggak gitu. Itu karena alasan ya habis nggak cukup sih suaminya karena nggak pernah ngomong. Nah itu besok bakal ditanya nanti kan kayak repot juga berarti. Nah jadi urusannya panjang. Balik lagi ya kalau saya sering ngomong sama apa ketika di kelas, ketika saya lagi diskusi gitu ya ketemu sama klien, saya sering bicara begini. Urusan muamalah tuh menurut saya salah satu urusan yang paling panjang, panjang sekali. Nah, karena ada ulama waktu itu mengatakan bahwasanya urusan satu tali rambut aja itu tuh nanyanya panjang. Tali rambutnya dapat uang dari mana buat beli, kenapa beliin, kamu udah punya kenapa beli lagi, kenapa ini didiemin, itu panjang satu tali rambut. Makanya apalagi urusannya kalau misalkan ngomongin keluarga suami istri urusannya seumur hidup gitu. Ya. Nah, itu bisa ditanyanya akan lebih panjang lagi. Makanya kalau saya sering apa namanya sering sharing, yuk kita jadi audit buat diri kita sendiri dulu, yuk kita jadi audit buat keluarga kita, ya bareng-bareng sama-sama agar apa? Agar kita selamat, nyaman, aman dunia akhirat. Walaupun belum tentu 100% kita bisa terbebas dari itu gitu ya. Kita selalu minta untuk itu, tapi minimal kita berikhtiar maksimal untuk bisa sampai ke sini. Gitu mas. Oke, Assalamualaikum. Mas. Masya Allah. Ya, Waalaikumsalam waalaikumsalam, warahmatullahi. Ibu. Mohon izin, saya Iya ibu. mau nanya hukumnya apa suami yang tidak menafkahkan istri dan anaknya. Mohon menurut agama dan bagaimana. Terima kasih. Ini bermanfaat sekali ilmunya. Terima kasih. Selamat Insya Allah. sukses. Masya Insya Allah, Allah. amin. Insya Allah, Ibu. Makasih banyak, Ibu, atas doanya. Boleh nih, langsung discuss aja kita, Ya. Mas. Apa tadi? Sorry. Oke, ini tadi terkait ini, Mas. Bagaimana kalau ibu dan anak yang tidak dinafkahi oleh sang suami? Nah, intinya seperti itu. Ya, Apa hukumnya gitu? Nah, ya kalau pengetahuan saya dari dalil yang ada dari nasihat saya ada ya itu ya merupakan dosa dosa dari suami gitu. Dosa dari suami karena tidak memberikan nafkah kepada suami, istri dan anak-anak. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban. Kewajiban seorang suami memberikan nafkah pada istri-istri dan juga anak-anaknya. Gitu. Wajib. Kalau jatuhnya wajib ya berarti ya dia wajib memberikan itu. Nah, kalau misalkan ada satu keterbatasan, gitu ya,
Nah, keterbatasan karena sekarang tuh kebanyakan keterbatasannya karena kemalasan, bukan karena kondisi kondisi dirinya gitu ya. Kalau misalnya kondisi fisiknya misal tidak mencukupi dan luasnya tidak memenuhi untuk itu misalkan. Atau kondisi misalnya ada kondisi cacat dan seterusnya gitu ya. Nah, ada nggak cara-cara gitu ya, pola-pola misalkan bisa mencari nafkah dengan kondisi demikian? Ya. Karena kalau misalkan kita ngomongnya nanti bisa wah Giri mah gampang ngomongnya karena lo nggak dalam kondisi gue dan segala macam. Nah, ya mungkin iya kalau sekarang alhamdulillah sudah diberikan kondisi yang luar biasa gitu sama Allah. Tapi pasti Allah juga akan memberikan satu jawaban lain ketika misalkan ada satu kondisi misalkan dia diberikan cacat dan lain-lain. Tapi yang terjadi sekarang adalah itu di lapangan tuh banyak bukan karena suaminya nggak bisa kerja, tapi suaminya nggak mau kerja. Ya males gitu ya. Nah itu yang salah fatal. Jadi tadi saya bilang di awal-awal masih sempat main burung, tapi kalau disuruh cari kerja, disuruh nafkahin anak istri, wah itu alasannya banyak. Nah terus kita bisa ngomong itu tanggung jawab dari mananya, ya kan? Coba deh kita pakai logika sendiri. Itu seorang laki-laki yang punya tanggung jawab seperti apa? Kalau misalkan dia dikasih tanggung jawab untuk itu, tapi dia nggak mau. Bahkan ada juga yang mas sudah menjadi suami, sudah menjadi bapak bahkan dari anak-anaknya, tapi dia masih menggantungkan hidupnya dari orang tuanya. Nggak mau kerja, setiap bulannya masih minta sama orang tua. Ya, itu juga ada kasus-kasus itu Pak. Nah, kalau secara penuh syariat, menurut saya itu salah. Itu suatu dosa besar. Karena apa? Karena satu kewajiban yang tidak dilakukan itu berarti dosa. Gitu sih. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana kondisinya, ya salah. Salah. Kenapa? Ya karena yang pertama, menurut saya begini. Yang pertama, Allah itu menjanjikan rezeki kepada setiap makhluknya, itu betul. Dan yang kedua, ya rezeki itu sudah ditakar sama Allah masing-masing, itu betul. Tapi yang ketiga, kita punya kewajiban untuk kita berikhtiar. Kita kerja itu, kita usaha itu, kita dagang itu tidak sama dengan menghasilkan sekian rupiah yang kita inginkan. Enggak, karena apa? Karena rezekinya sudah ditakar. Misal ya orang yang jualan online, dia pasang meta ads 1 hari 1 juta gitu, dengan harapan 1 hari 1 juta itu menghasilkan berapa? Menghasilkan 10 juta bahkan 100 juta dari situ. Tapi apakah selalu bisa dapat omset sekian? Enggak. Tapi apa yang kita lakukan, gitu ya, yang kita sudah riset, kita sudah pasang ads, kita sudah rekrut tim-tim terbaik, kita sudah bikin semuanya terbaik, ya, tanpa ada pelanggaran syariat, itu adalah cara kita untuk menjemput ridhonya Allah. Terserah Allah mau kasih berapa. Kan porsinya di situ harus. Kita mendudukan rezeki itu di situ. Rezeki sudah ditakar, tapi kita punya kewajiban untuk apa? Untuk berikhtiar. Nah, ikhtiar ini yang bakal dihisap sama Allah. Kan gitu. Karena ada hadis kan yang bilang bahwasanya tidak akan bergeser satu kaki anak Adam sebelum ditanya yang pertama perkara apa? Perkara dari mana kamu mendapatkan hartamu. Nah, dari mana kamu mendapatkan hartamu itu berarti apa? Cara kita berikhtiar. Gitu. Apakah kita mau dagang, apakah kita mau kerja, apakah kita mau menjadi seorang profesional, jadi freelancer, apapun itu terserah, boleh. Gitu ya. Selama apa? Selama tidak ada pelanggaran syariat. Nah, bakal ditanya lagi yang kedua, mana akan kamu belanja harta itu? Allah nggak nanya jumlah, karena jumlah itu hak prerogatifnya Allah. Lalu ketika ada hak prerogatifnya Allah, yang perlu kita upayakan adalah cara-cara kita tidak melanggar syariat agar dapat ridhonya Allah. Karena apalagi sebagai seorang suami, harta itu nanti dibawa ke keluarga, keluarga itu yang makan semua harta-harta itu. Ya, walaupun yang kita kasih kepada keluarga itu jadinya halal bagi mereka, ya. Tapi dosa bagi misalnya ada satu si ayah si fulan ngambilnya dengan cara yang haram, misalnya dengan cara haram, menipu kah, suap kah, korupsi kah, maling kah, dan segala macam segala sesuatu yang haram lah gitu ya. Nah itu dia dosa bagi si pelakunya, tapi ketika diberikan kepada keluarga itu insya Allah mereka menjadi baik untuk mereka. Tapi ada efek-efek yang tidak kita ketahui. Nah, efek-efek itu yang tidak dijelaskan di dalam, saya belum pernah ada, mungkin kalau misal ada penjelasannya mungkin bisa dikasih ya, tapi sejauh yang saya tahu tidak ada penjelasan secara detail gitu efek-efek itu. Tapi contohnya cukup banyak.
Contohnya cukup banyak. Ketika misalkan si suami atau si bapak itu mengambil hartanya dengan cara-cara yang haram, karena bekerja di lembaga ribawi misalkan, atau misalkan eh, punya segala harta-hartanya dengan cara-cara ribawi, gitu ya, cara-cara kredit segala macam. Atau misalkan kerjanya atau cara dagangnya itu apapun dilakukan, penting apa namanya, yang penting ada project, gitu ya. Dia pakai suap dan segala macam. Ya, mungkin secara pengembangan hartanya besar, apa terlihat kaya, gitu ya, terlihat mampu, cukup, rezekinya berlimpah. Tapi mungkin ada efek-efek di situ, efek-efek dosa. Apa itu? Biasanya yang terjadi umumnya adalah rumah tangganya itu panas. Maksudnya ya sering cocok lah itu. Atau anak-anaknya itu tidak manut ya sama orang tuanya. Kalau bisa dikatakan itu durhaka sama orang tua, gitu ya, nggak mau diatur lah segala macam. Jadi istrinya dan anak-anaknya nggak mau diatur, ya. Atau yang misalkan yang lain, ada aja kondisi-kondisi kalau misalkan anaknya baik-baik saja ya, saudara sama istrinya juga kondisinya baik-baik saja, tapi ada aja kondisi-kondisi yang lain yang tidak bisa kita prediksi. Contohnya apa? Anaknya sakit-sakitan, istrinya sakit-sakitan, gitu ya. Atau misalkan ada kondisi-kondisi yang harus mengeluarkan harta yang besar dalam satu waktu, ya ada operasi lah dan lain-lain. Ya, ini contoh ya, contoh misalkan ada teman saya dulu kerja di lembaga ribawi, full asuransi dari perusahaan, full mau berapapun dibayar sama asuransi di take over, ya. Nah itu yang terjadi apa? Yang terjadi anaknya setiap tahun gantian masuk rumah sakit. Walaupun bilangnya tenang aja ada asuransi, nah kan geser ya, gitu. Jadi ketenangan, kenyamanan itu bersandar bukan kepada Allah tapi tenang aja ada asuransi. Nah di situ dia lupa setiap tahun tuh gantian tuh. Yang si anak pertama tahun ini mondok sekian hari, habis itu tahun depannya anak yang kesekian, mondok sekian hari. Memang semua dibayar sama asuransi. Nah, tapi setelah hijrah, alhamdulillah Allah kasih dan diambil sama dia ya. Hijrah, semuanya asuransi semua nggak ada dan lain-lain. Alhamdulillah, hampir sampai detik ini tuh nggak ada anak, nggak ada yang sakit. Terus itu baru dia sadar, iya ya, dulu pas gue kerja tuh ada aja anak gue tuh sakit, tapi ya tercover. Tapi kita tuh nyebutnya ya alhamdulillah masih. Kita bergeser tanpa sadar ya. Tanpa sadar ternyata memang kondisi-kondisi demikian. Iya, sedikit agak kecil memang tadi. Oke, ini normal ini. Nah, Iya, iya. Gitu ya. Jadi kondisinya demikian. Jadi ada hal-hal yang memang di luar dari nalar kita, ada efek-efek dari harta-harta yang tidak berkah. Nah, tapi gimana kalau misalnya ada kok Mas, teman saya atau tetangga saya gitu ya. Baik-baik aja, bapaknya kerja di lembaga ribawi, ibunya juga kerja di lembaga ribawi, punya bisnis juga kadang-kadang ada suap-suapnya gitu ya. Tapi anak-anaknya, wah Masya Allah Mas, pinter-pinter, sehat-sehat ya. Oh, hartanya juga banyak, sering keluar negeri dan lain-lain. Itu gimana Mas? Berarti nggak adil dong Allah? Ya nggak juga. Nah Allah juga sampaikan, itu katanya adalah istidraj. Nah, bahkan ada ulama yang mengatakan ini buat saya ini cukup merinding ya. Kenapa? Istidraj itu adalah cara Allah untuk apa? Untuk Allah tuh nggak mau ketemu sama orang itu. Udah nggak mau ketemu, jadi yuk dikasih aja, dijor-jorin aja. Gitu. Kamu apa sih? Mau dunia? Ya udah dikasih semuanya. Mau rumah dikasih, mau mobil dikasih, jalan-jalan ke luar negeri dikasih, mau belanja pakai kartu kredit tanpa lihat harga dikasih, semua dikasih. Gitu. Biar apa? Biar dia nggak ketemu sama Allah. Gitu. Allah udah nggak butuh lagi gitu. Dalam tanda kutip nggak butuh lagi. Wah itu kan satu hal yang lebih parah ya gitu. Sangat. Kenapa? Ya karena hidup itu nggak cuma di dunia. Balik lagi tadi saya bilang, muamalah tuh urusannya panjang. Itulah. Besok nanti di akhirat, wah itu urusannya panjang sekali. Auzubillah ya. Nah makanya kita perlu mendudukan gitu ya. Rezeki itu seperti apa? Kita perlu mendudukan kewajiban kita gitu seperti apa. Kita perlu mendudukan apa saja yang perlu kita lakukan, mana yang nggak boleh dan seterusnya gitu ya. Agar apa? Agar keluarga kita ya itu selamat dunia dan akhirat gitu. Karena urusan-urusan harta tadi gitu ya. Oke. Masya Allah nih, luar biasa sekali Mas Giri tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Mardi ya. Alhamdulillah juga bagaimana tadi dengan kita bisa tahu ya di lapangan itu seperti apa sih kritis banget ya, maksudnya sangat-sangat bencana bisa jadi ya.
orang-orang tuh bisa memiliki setiap hari ya mau melakukan muamalah yang dia bertentangan dengan agama kita gitu. Maksudnya tidak Ya. dihalalkan berarti kan diharamkan tuh, itu sangat-sangat luar biasa ya, bisa sampai tadi Mas Giri bilang akan dikasih istidroj kalau ternyata kita nganggap apa namanya itu biasa saja gitu ya. Apa namanya kemudian kita kayaknya melihat wah orang-orang itu bisa menikmati hartanya gitu kan, setiap hari bisa dapat banyak banyak kenikmatan yang kayaknya kita kalau ingin menikmati tersiap-siap dulu deh gitu. Tapi Mas Giri tadi menyatakan bahwa itu bisa jadi Allah nggak sayang sama mereka dan juga itu hukuman ya berarti ya Mas ya. Eh, Seperti apa ya, memberikan surga di dunia tapi kayak akan menjadikan nerakanya nanti yang luar biasa gitu ke depannya. Karena tadi istidroj ya, Masya Allah. Ini nauzubillah min zalik ya gitu. Jangan sampai kita menormalisasi beberapa yang mungkin rasanya muamalah-muamalah tadi ya, mungkin pinjem pay letter, terus kemudian asuransi gitu kan, terus kemudian koperasi ada ribanya gitu kan, di bank minjem di bank kredit, kemudian ada ribanya gitu kan, ada bunganya. Itu sangat-sangat dikhawatirkan sih bagi kita. Ya, jangan sampai Allah murka dan nggak ngasih keberkahan dalam hidup kita itu berarti ya. Benar nggak ya Mas ya? Berarti Ya. seperti Ya. itu ya kira-kira ya. Insya Allah. Ya. Ini Mas Giri tadi menyampaikan bagaimana seramnya gitu ya di masyarakat dan juga apa sih yang harus kita benahi. Berarti kalau saya tangkap kira-kira mungkin dari pola pikir artinya Mas ya, mindset orang-orangnya dan juga seperti apa komunikasinya kalau misalkan pasangan ya suami istri dalam membenahi finansial gitu, terutama yang balik lagi kita kepada Islam gitu, kepada agama kita. Nah, Masya Allah nih luar biasa. Jangan sampai Ya. terlewat Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian untuk bisa langsung tanya gitu. Ini kita sesi penuh banget diskusi, talk show. Barangkali yang baru bergabung, baru menyimak ya, selamat datang. Kemudian kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan ya, masalah finansialnya, mungkin juga ada unek-unek gitu terkait perekonomian, boleh banget kita buka diskusi. Dari awal juga sudah kita jalani. Jadi sudah beberapa pertanyaan tadi terjawab ya oleh Mas Giri. Oke, mungkin Ya. ini ada satu pertanyaan yang akan masuk ini dari Kak Is ya. Boleh banget sudah raise hand, mungkin akan suara ya. Open mic boleh banget Kak. Ya, baik. Terima kasih Bapak host yang baik budi kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam untuk Bapak narasumber yang memberikan wawasan yang luar biasa yang menurut saya kajian ini memang jarang dibahas ya. Padahal ini memang tadi disebutkan bahwa ini masalah krusial di harian. Bahkan rumah tangga, memang angka perceraian itu tinggi saat ini karena basis ekonomi yang digugat cerai itu banyakkan dari perempuan. Ya. Jadi teringat juga bahwa berita dari Isra Miraj, Rasulullah mengatakan bahwa neraka itu banyak dihuni oleh dominan dihuni oleh kaum perempuan. Nah, jadi ini menjadi sangat krusial karena pengetahuan ini sangat jarang untuk dibicarakan gitu. Padahal ini kebutuhan harian. Jadi harapan saya materi seperti ini mungkin agak lebih intensif dan lebih dalam lagi kajiannya, dalil-dalil yang menyertainya serta kajian-kajian mutakhir yang berikutnya. Jadi kami berharap supaya ada kajian lanjutan untuk membahas masalah hal ini. Timbul pertanyaan saya, tadi kan ada saya tanyakan mengenai ATM, kemudian tadi juga sudah disebutkan tanggung jawab suami ya. Nah, dalam hal yang sebaiknya, berarti ATM yang harta suami tetap kita pegang, namun dalam hal pembagian distribusinya itu tadi disebutkan bahwa dasarnya itu komunikasi. Apakah ada hal yang lainnya yang bisa apakah seperti sistem aplikasi atau apa yang memudahkan dalam rumah tangga untuk pengaturan keuangan seperti ini untuk mencegah terjadinya perselisihan? Itu saja. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menarik banget pertanyaan dari Bapak Is ya, Masya Allah. wabarakatuh. Pak ISK tuh Iskandar mungkin. Iya Pak Iskandar. Insya Allah. Nah, kalau bisa ditanya, apakah ada aplikasi? Sebenarnya aplikasi banyak, Pak. Ya, misalnya dicek di Google Play Store tuh banyak. Kita ngomongin perencanaan keuangan gitu ya. Insya Allah udah cukup banyak. Atau misalkan juga ada apa bentuknya Excel gitu ya, atau bentuknya apa kertas atau file yang bisa di-download, di print juga ada. Nah, dari kami juga ada sih jual untuk tracker-tracker gitu ada. Jadi financial tracker gitu ada. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi eh, semua yang tadi saya sebutkan itu hanya alat ya. Itu hanya alat saja, alat pembantu saja ya. Apapun itu bisa digunakan. Kalau misalkan pakai tadi financial tracker dari Bro Halal misalkan itu bisa digunakan. Itu bisa. Atau misalkan ngambil dari Google Play Store itu bisa, download itu bisa. Tapi sebenarnya itu hanya alat. Esensinya di utama adalah bagaimana komunikasi antara suami dan istri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Adalah bagaimana disiplin dalam mengkondisikan itu. Nah, walaupun nanti dalam perjalanannya itu tidak selamanya misalkan yang itu apa harus tercatat semuanya harus saklek dan segala macam itu enggak juga, tapi perlu ya perlu. Kenapa? Karena agar mengetahui kondisinya sama-sama masing-masing. Jadi kalau misalnya ditanya berarti tadi apa harus apa yang untuk kebutuhan keluarga dan istri dicukupi, lalu untuk yang sendiri bisa diambil sendiri. Ya itu bisa. Tapi satu hal ya tadi komunikasi. Caranya gimana komunikasi? Misalnya begini, kita perlu tahu dulu nih ya berapa besar sebenarnya kebutuhan pokok untuk keluarga dalam hal ini adalah ya untuk rumah. Keluar dari misalkan kita memberikan istri lebih gitu. Kebutuhan untuk keluarga. Apa itu misalkan di rumah tuh ada apa aja sih? Di rumah ada yang namanya bayar, beli beli belanja bulanan ya. Belanja bulanannya apakah dia sifatnya bulanan atau mingguan. Jadi misalnya sudah punya anak, harus bayar SPP, berarti di situ ada kewajiban untuk bayar SPP. Nah, maka ada porsi-porsi kebutuhan atau fixed cost yang kita bisa itu dulu tuh kita utamakan. Agar apa? Agar rumah tangga ini bisa berjalan gitu. Nanti kalau misalkan untuk mau liburan, mau staycation, mau lain-lain itu nanti bisa setelah yang ini dicukupi. Nah, kebutuhan untuk pencukupan ini itu juga kita bisa sebenarnya ya kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang perencanaan keuangan itu kita bisa coba poin-poinnya gitu. Kita bisa lepas lagi contoh ya. Contoh misalkan yang tadinya ya fix cost-nya setiap bulan itu 5 juta misalnya. 5 juta. Itu kita bisa lihat 5 juta tuh belanjanya apa aja. Nah, bisa jadi ya kita bisa irit, kita bisa hemat, atau kita bisa alihkan itu dengan apa? Dengan melihat detail atau mengganti detail atau menghilangkan detail. Itu bisa. Contoh apa? Contoh ada orang yang belanja itu setiap bulan pokoknya dikasihnya 1 juta ya harus habis 1 juta. Nah, misalkan bucket listnya tuh ada 10 atau 20 item. Maka dia harus beli 1 juta itu untuk 20 item. Tapi dia nggak ngelihat di rumah itu stoknya masih ada atau enggak ya, sudah numpuk-numpuk ya dan segala macam, ternyata masih banyak nggak dimakan dan segala macam. Nah kondisinya apa? Kondisinya jadi mubazir. Nah kalau mubazir ini tuh Allah udah nggak suka mubazir. Jadi kita tuh harus jujur sama diri kita sendiri ya, itu jujur kepada Allah, diri kita sendiri jujur kepada Allah. Kalau ketika yang kita ambil itu atau yang kita beli itu tuh benar-benar butuh, bukan sekedar keinginan. Contoh, ini juga nih cerita nih berapa tahun yang lalu. Ketika bongkar-bongkar, ya ada kutip bongkar-bongkar rumah, itu baru ketahuan. Suaminya baru tahu dan akhirnya marah-marah tuh suaminya. Kenapa? Karena misalkan dilihat dari lemari makanan sama lemari es. Setelah dibongkar semuanya dikeluarin, ternyata banyak tuh makanan yang expired, ya, makanan yang ternyata udah lama dibeli tapi nggak disentuh dan segala macam. Oh, itu marah-marah sama istri. Kenapa hal itu terjadi? Karena istrinya bilang, ya kan biasanya kita beli, jadi kalau setiap ada belanja bulanan ya pasti beli, tapi nggak ngelihat stok di rumah itu masih ada atau enggak dan lain-lain. Nah, makanya itu perlu kan yang namanya komunikasi. Nggak harus misal dikasih 1 juta ya harus habis 1 juta, 20 item harus beli 20 item, itu nggak harus. Dalam perjalanannya ya kita melihat kondisinya. Misal ya tadi simpel kan beli odol itu 1 bulan nggak habis. Ya. Atau kita bisa beli stok setiap belanja 2 odol ya. 2 odol itu bisa buat 1,5 bulan. Gitu ya. Atau bisa buat 2 bulan.
Ya. Nah, ketika kita beli pasta gigi bisa buat beli 2 bulan, di bulan ini beli 2, ya udah, depan tuh nggak usah beli, nggak apa-apa, misal begitu. Kita bisa beli lagi di bulan ke depan. Contoh-contoh gitu lah. Nah, itu perlu didiskusikan bersama tuh kondisinya demikian. Nah, kita ambil contoh ya, ini konvensional, tapi kita bisa ambil contoh baik dari salah satu komika yang dia concern banget sama keuangannya, keuangan keluarga, keuangan pribadi dan keuangan keluarga, Raditya Dika. Raditya Dika itu punya kebiasaan ya, dia tuh pakai pencatatan tadi tuh, yang tadi ada yang nyebutin, ada yang nanya ya. Boleh nggak kalau misalkan pakai Excel dijabarin dan seterusnya itu pakai itu tuh dia. Dia ngejabarin itu bisa kelihatan. Oh, kenapa ya bulan lalu kok ada belanja mainan gede banget ya gitu. Nah, di situ kita bisa oh ternyata bulan lalu itu ada banyak temannya anak-anak yang lagi ulang tahun, kita diundang untuk ulang tahun, ke pesta ulang tahun, sehingga kita beli mainan untuk hadiah ulang tahun. Nah, itu kan kelihatan. Ada porsi-porsi yang besar, ada porsi-porsi yang ternyata kurang, dan seterusnya. Kelihatan. Gitu. Nah, itu bisa dibicarakan antara suami dan istri agar duduk bareng. Kata kuncinya sih salah satunya adalah komunikasi dan satu visi. Satu visi dulu. Kalau nggak satu visi agak berat. Ya, satu visi dulu. Kita duduk bareng. Nah, siapa yang mendudukkan visi itu? Siapa yang bikin visi itu? Suami gitu. Sebagai kowam, nggak ada lain. Istri itu ikut. Istri itu ya follower seharusnya, bukan istri yang ngatur-ngatur gitu ya, bukan. Walaupun ya misalkan ketika misalkan punya income, dua-duanya punya income, istrinya punya income lebih tinggi, kalau secara Islam tetap suaminya sebagai kowam, nggak bisa. Bukan karena istrinya punya income yang lebih tinggi terus dia punya kekuatan yang lebih untuk bisa ngatur-ngatur keluarga, nggak bisa. Dalam Islam itu tegas, laki-laki sebagai kowam, titik. Laki-laki sebagai yang punya visi, titik. Bukan terus dia teratur sama istrinya. Itu ya mungkin. Iya, Masya Allah, luar biasa nih dari Mas Giri ya penjelasannya tadi, pertanyaan Pak Iskandar. Alhamdulillah, bagaimana sih tadi mengenai ya perihal pembahasan yang cukup sangat jarang ya, tabu kayaknya ya, pembahasan-pembahasan seperti ini. Ini Ya. bahkan tadi beberapa Bapak Ibu dan Kakak sekalian memberikan respon ya. Ini keren banget kajiannya, Masya Allah. Nih kita juga luar biasa, alhamdulillah sudah berjalan sampai 38 ini, Masya Allah Bapak Ibu Kakak sekalian. Dan memang insya Allah akan terus berjalan taklim-taklim berikutnya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang juga sudah masuk ya tadi, dan juga di kolom chat mengenai tadi ya, ada salah satunya dari Ibu Win atau Kak Ian gitu ya. Nah itu insya Allah sepertinya sudah terjawab ya gitu. Tadi bagaimana Mas Giri bahkan ini mirip-mirip tadi pertanyaannya juga sudah terjawab, dan juga bahkan Mas Giri tadi sudah memberikan kiat-kiat dan juga gimana sih mengembangkan investasi gitu ya, kemudian investasi finansial gitu ya di keluarga tuh biar sehat gitu, bahkan sudah diberikan bagaimana ya kiat-kiat dan tips-tipsnya gitu ya agar nggak jomplang gitu finansial kita, dan juga bagaimana kemudian pasutri ya dalam keluarga juga bisa selalu saling punya komunikasi yang bagus gitu kan, tadi tips-tipsnya sudah diberikan, Masya Allah. Ini jadi ingat kelas kita dulu Mas, kelas financial planning. Ini luar biasa sekali, bahkan sudah banyak testimoninya loh Bapak Ibu Kakak sekalian yang ikut sama Mas Giri, bahkan berkonsultasi sama beliau gitu ya, terbantu sekali karena kita kemarin sempat bikin kelas syariah financial planning. Jadi ibaratnya kalau bahasa Indonesia planning ya, berarti rencana finansial yang bersyariah gitu. Jadi ini benar-benar bermanfaat banget, Masya Allah. Bahkan beberapa minta bahkan kapan dong bikin kelas lagi gitu. Ini luar biasa antusiasnya sih, Masya Allah. Nah, ini barangkali Bapak Ibu Kakak sekalian, monggo insya Allah nanti kita akan ada sesi ya, ini kan luar biasa ya, ternyata muamalah yang kita bahas sekarang ini malam hari ini tuh banyak banget ternyata yang kita justru baru menyadari gitu bahwa tadi Mas Giri sampaikan ya, banyaknya celah-celah yang kita nggak ketahui gitu. Jadi kita kecolongan yang kemudian akhirnya mengimbas kepada kita dan juga kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Nah, kemudian ini nanti
karena kita kan nggak mungkin ya satu sesi ini kita bahas semalaman gitu, itu muamalah panjang banget gitu dan banyak sekali gitu ya yang bisa kita bahas. Nah, ini diskusi yang sangat bisa kita nantikan nanti ya. Untuk bisa join Bapak Ibu Kakak sekalian, kita punya kelas yang memang hari Kamis ya. Insya Allah hari Kamis itu Mas Giri kita buka batch 2 ya. Kemarin sempat Ya, membahas bagaimana mempas sisi gelap saham. Nah, ini kalau kita kemarin punya lagi ya, yang pertama kali sama Mas Giri itu siswa Ampara punya syariah financial planning tadi batch pertama, itu ditunggu-tunggu lagi batch keduanya sama orang-orang. Nah, ini mungkin bisa jadi ini nih, mau nyoba dulu nih gimana bahas-bahas yang muamalah-muamalah ini. Insya Allah kan hanya sekali nih pertemuannya. Kalau financial planning biasanya jauh lebih panjang gitu. Kita bahkan 1,5 bulan gitu pertemuannya. Nah, ini cuma sekali, Bapak Ibu Kakak sekalian. Jadi bisa nanti selama 2 jam, Insya Allah banyak banget yang bisa kita bahas. Sebetulnya ini walaupun judulnya mengupas sisi gelap saham, jadi itu sebetulnya lebih kepada uh, membahas bagaimana instrumen investasi ya, yang aplikatif gitu dalam Korea gitu nggak Mas Giri? Jadi kita kayak ya. bahas instrumen Jadi investasi yang aplikatif. ya kalau kita ngomongin itu menjadi salah satu ini ya, jadi salah satu catatan kita sebagai seorang Muslim ya, catatan kita terutama sebagai seorang kawan, sebagai kepala keluarga untuk memilih ya, memilih instrumen investasi yang tidak hanya tepat secara dunia tapi tepat secara akhirat ya. Karena memang yang kami pelajari dan kami pahami, ada instrumen-instrumen yang memang itu secara pasaran apa namanya, kalau misalnya kita ngomong secara umum ya mereka digunakan secara umum gitu ya. Tapi kalau dari kami sendiri kami tidak menggunakan itu. Kenapa? Karena kami pelajari dan kami pahami itu tidak sesuai dengan syariat. Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah instrumen di pasar modal atau di saham gitu ya. Nah, kalau di kelas yang besok ini kita akan ngomongin tentang apa? Tentang latar belakang pasar modal, sejarah dari saham itu sendiri ya, dari mana sebenarnya keuntungan itu didapatkan dan bagaimana secara sudut pandang syariat itu melihat salah satu instrumen ini yang banyak sekali digunakan. Dan sekarang makin bertumbuh ya, makin banyak Betul. sekali yang menggunakan instrumen ini gitu ya. Dan satu hal ini yang saya dapatin pertama kali saya belajar tentang muamalah adalah kalau dalam melihat muamalah, melihat bisnis, melihat ekonomi, melihat sesuatu hal secara sudut pandang Islam itu bukan dilihat pertama kali itu bukan untung ruginya. Ya, kan biasanya begitu. Kalau dulu saya tuh misalkan ngeliat instrumen investasi ini untungnya bisa kasih berapa ya, bisa kasih dividen berapa, bisa kasih cuan berapa gitu ya. Eh, terus apa namanya ruginya seperti apa, gitu. Terus kita antisipasinya seperti apa gitu. Itu konvensional tuh, itu yang biasa dilakukan. Tapi kalau sudut pandang syariah seharusnya nggak nanya itu yang pertama kali. Yang nanya pertama kali adalah ini boleh atau enggak sesuai syariat, ini halal atau haram gitu. Karena urusannya panjang gitu ya. Jadi nggak cuma untung rugi tapi halal haram yang ditanyakan. Gitu. Nah, nanti insya Allah Iya, besok Masya Allah. di kelas ini ya apa selama 2 jam ya. Tapi biasanya lebih sih, lama Farah biasanya lebih. Betul. Biasanya lebih. Banyak Itu banget sesinya. kita bakal apa namanya ya bakal membuka sedikit lah ya, sedikit tentang apa sih saham gitu ya, dari mana asal usulnya dan bagaimana saham itu bekerja gitu ya. Gitu. Dan bagi teman-teman yang apa namanya belum pernah di industri ya, yang belum pernah di industri, iya ini sebagai informasi ya, sebagai sakofah kita agar kita tidak masuk ke dalam situ. Tapi bagi yang misalkan masih masih di industri itu atau masih ada instrumen-instrumen itu, ini mungkin juga sebagai tambahan informasi juga dan sebagai Betul. keputusan nantinya gitu ya. Apakah akan dilanjutkan ataukah berhenti gitu ya. Karena memang keputusan Betul. itu balik kepada pribadinya masing-masing ya. Tapi biasanya yang ikut kelas, yang jadi klien itu nutup sih, semua instrumennya ditutup gitu ya. Nah, Masya dan Allah. kita juga apa namanya perlu tuh ya satu hal yang kita perlu tekankan apa sifat-sifat qanaah ya. Sifat-sifat qanaah. Itu kan Islam udah ngajarin juga. Qanaah itu bukan berarti kita nggak boleh
punya mimpi gitu ya. Qanaah bukan berarti kita nggak boleh punya hasrat untuk wah pengen punya rumah yang besar biar bisa tempatnya bisa buat kajian misalnya. Punya kendaraan yang lebih dari satu agar satu kendaraannya bisa digunakan untuk dakwah, satu buat keluarga. Enggak kayak gitu. Bukan karena itu, tapi qanaah itu yang merasa cukup. Nah, cukup ya. Jadi misalkan dikasih sekian ya alhamdulillah. Kan Allah juga janji ya, ketika bersyukur maka akan kutambahkan nikmatku. Gitu. Ya bersyukur udah cukup segini alhamdulillah. Oh dapatnya sekian. Pengennya sih bulan ini misalkan 100 juta gitu. Tapi baru dapat 99 juta. Ya alhamdulillah kan begitu ya. Misalkan ya bersyukur ya. Iya, Itu Masya bersyukur. Allah. Nah, itu Betul, perlu tuh. betul. Sehingga apa? Sehingga tidak gampang untuk tergiur. Wah, tetangga udah punya ini, tetangga udah punya itu, kok kita belum sih? Contoh ya, saya kemarin saya ketemu sama siapa ya, ngobrol sama siapa ya, salah seorang pebisnis lah gitu ya. Sehingga banyak orang yang ngambil shortcut ya, shortcut itu agar dia bisa terlihat sama seperti rekan-rekannya. Ya, ada pebisnis, dia punya teman-teman pebisnis, ya dia melihat, wah temanku tuh 2 tahun bisa bisa punya sekian cabang, udah bisa punya ini, punya itu. Lah aku juga pengen lah kayak gini. Harusnya gimana ya? Kalau nggak sampai situ dia ngerasa bahwasanya, wah aku gagal nih. Enggak, harusnya nggak gitu melihatnya. Nah kita harus telisik lagi lebih dalam. Dia tuh bisa melakukan semua itu, ada nggak pelanggaran-pelanggaran syariatnya? Oh ternyata ada. Yang pertama misalkan akadnya salah, yang kedua zolim, karena akadnya salah jadi zolim. Atau yang ketiga misalkan dia mengambil ribawi gitu ya, dia bisa scale up lebih besar, lebih cepat itu karena ngambil ribawi. Atau dia ngambil instrumen-instrumen investasi yang bisa nge-push hartanya dia lebih cepat. Memang dia lebih cepat, tapi ada pelanggaran syariat gitu ya. Nah sebagai seorang muslim seharusnya ya, Zukumu ya nafsi betaqallah, seharusnya itu tidak menjadi patokan kita gitu, tidak menjadi hal-hal yang bisa membuat kita tuh wah nggak mau, pokoknya harus pengen kasih fulan gitu ya. Itu menjadi penahan dari diri kita sendiri. Nah insya Allah di kelas besok itu kita akan bahas spesifik instrumen investasinya saham, apa aja saham dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Ikutan yuk. Masya Allah. Yuk, Sehari sih, enggak sih, 2 jam ya, 2 jam. Biasanya lebih sih. iya 2 jam Ya, aja. biasanya lebih. Kalau sama Farah tuh Biasanya bisa. lebih. Ini sampai jam berapa tuh? 9:30 ya. Biasanya sampai jam 10, Iya, ya jam 10 juga belum kelar, biasanya gitu ya. saking banyaknya yang ingin ditanyakan ya biasanya Ya, diskusinya, Masya Allah nanti. Wah ini seru banget nih Bapak Ibu Kakak sekalian, jangan sampai terlewat. Ini kita buka batch 2. Ini luar biasa ya, kita kemarin buka batch 1, kemudian batch 2 ini. Jangan sampai terlewat, karena ini daging banget ya, akan daging banget untuk Bapak Ibu dan Kakak sekalian. Apalagi ya kita perlu perlu banget ya tadi yang dikatakan Mas Giri gitu. Apalagi ini jangan sampai kita sampai terjatuh ya gitu ya. Apalagi ternyata sisi gelap saham tuh banyak sekali gitu ya. ya. Masya Allah. Oke, luar biasa nih Mas Giri. Mungkin ada sedikit closing statement. Masih ada pertanyaan tuh satu. Oh, masih ada pertanyaan? Masih. Oke, ini dari Kak Indira. Assalamualaikum, mau tanya. Ya. Sekarang lagi viral konsep tentang kebebasan finansial. Apakah konsep ini ada dalam Islam? Monggo Mas Giri. Financial freedom ya. Waduh. Nah ini perlu perlu didudukkan dulu ya. Yang dimaksud dengan financial freedom itu seperti apa? Ya. Saya kalau ngomongin bisnis ya, saya termasuk orang yang tidak memegang bisnis autopilot, nggak ada. Buat saya nggak ada. Ada ya. Kenapa? Karena kalau selama dia masih cek bisnisnya, dia masih meeting, dia itu bukan autopilot dan selamanya nggak akan bisa autopilot. Ya, kalau kita sebagai bisnis pun sebagai investor juga seharusnya enggak. Kenapa? Karena setiap bulan harusnya dia ngecek kondisi keuangannya, kondisi bisnisnya dan seterusnya. Ya, jadi nggak ada. Kita harus terus berikhtiar untuk itu. Nah, kalau kita ngomongin financial freedom, kebebasan keuangan ya, kalau yang dimaksudkan seperti pandangan dari sudut pandang kapitalis, yaitu pasti jelas berbeda dengan apa yang dimaksudkan di dalam Islam. Karena kan kalau yang sudut pandang kapitalis kan yaitu tadi ngambilnya instrumen-instrumen yang dia naruh duit doang, diem terus dia muter ya. Nah, cara muter duitnya itu biasanya instrumen itu menggunakan compounding. Ya. Nah, compounding itu kan bunga berbunga tuh.
Ya, sistem compounding itu bunga berbunga, Pak. Bahkan Einstein tuh bilang ya, compounding itu adalah keajaiban dunia nomor 8. Kenapa? Ya karena dia berbunga bud. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Contoh, ada uang 1 juta rupiah, ya 1 juta rupiah. Nah, terus dia bilang bunganya 10% dalam waktu 12 bulan, setahun, ya. Maka dalam waktu setahun dapatnya berapa? 1.100.000 kan. Nah, 1.100.000 karena dia dapat 10%. Nah, di tahun kedua dengan 10% yang sama itu tidak dapat 1.200.000, enggak. Tapi yang dikalikan lagi ya 1.100.000 dikali 10%-nya. Jadi lebih lagi dan seterusnya. Makanya sistem compounding itu adalah sebuah sistem kapitalis ya yang memang dia melipat gandakan uang jadi lebih cepat. Sistem compounding itu. Nah, tapi pertanyaannya dalam sudut pandang syariah boleh atau tidak? Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kalau misalkan kebebasan finansial itu misal ya sudah punya bisnis yang jalan ya, terus misalkan dia hanya sekedar ngecek aja karena sistemnya sudah berjalan sehingga dia tidak lagi punya waktu khusus untuk ngomongin bisnis, ngomongin kerjaan. Jadi dalam waktu 24 jamnya dia ngomongin kerjaan hanya 3 jam atau 2 jam saja. Sisanya untuk belajar dan juga dakwah, ya. Nah, itu bisa dikatakan itu bagus, baik. Tapi balik lagi secara sudut pandang syariah harus pakai dasar itu. Kalau misalkan niatnya untuk dakwah, niatnya untuk belajar menambah sakofah gitu ya, tapi ternyata bisnisnya terus uangnya itu berputar dan berjalan tidak menggunakan syariat Islam, nah itu juga punya perkara yang lain nanti karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau misalkan boleh atau enggak ya boleh-boleh saja asal sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau misalkan kacamatanya pakai kacamata kapitalis, tentunya instrumen yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang syariat Islam inginkan. Karena pasti pakainya itu ya, instrumen kayak misalkan sekarang lagi naik cryptocurrency gitu ya, Bitcoin dan seterusnya gitu. Pakainya itu. Jadi punya uang sekian, masuk instrumennya ABC, ya udah dijamin, nanti dia akan berputar sendiri. Bahkan kalau misalnya dilihat bisa nggak sih? Bisa, gitu. Bisa banget. Kalau misalkan pakainya saham ya, gitu. Ini saya tidak menyarankan ya, tapi kita ngomong secara ilustrasi aja. Misal ngambilnya instrumennya saham, gitu ya. Terus nabung setiap bulannya 1 juta di saham. Diemin aja 1 juta. Itu kayak nabung saham, juta terus dalam waktu misalkan 10 tahun. Itu bisa punya income atau bisa punya hasil itu lebih dari kalau misalkan kita hanya mendiamkan uang itu di tabungan kita. Kenapa ya? Karena tadi sistem compounding tadi, tadi. Saya pertanyaannya hasilnya tadi itu berkah atau enggak sesuai dengan syariat. Yang tadi saya bilang keputusan itu tidak hanya dari untung rugi saja, tapi keputusannya harus dari halal dan haram. Gitu. Masya Allah, ini luar biasa sekali pertanyaan dari Kak Idira, kemudian dijawab sama Mas Giri. Alhamdulillah kita banyak banget dapat insight ya gimana financial freedom konsep dalam Islam gitu sudah dijelaskan Mas Giri. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah kita sangat banyak sekali ya ternyata yang perlu kita ketahui dan juga sehari-hari ternyata harus aplikatif ya bagaimana muamalah ini panjang banget sih ya tadi kata Mas Giri. Oh luar biasa ini malam ini Mas Giri diskusi kita hangat sekali nih ya, Masya Allah. Oke, mungkin kita nanti insya Allah akan bertemu di hari Kamis, jangan sampai terlewat insya Allah Bapak Ibu Kakak sekalian, karena kalau di Ziswampara kita ngadain kelas itu nggak pernah namanya nggak double gitu ya, nggak double manfaat, 3 manfaat dan seterusnya. Bahkan ini nanti kalaupun misalkan bayar itu daging banget. Ini udah dapat ilmunya, terus satu lagi yang beda dari yang lain, kalau di Siswampara itu nanti sebagiannya akan disumbangkan untuk pembangunan kampus ekonomi berpesantren Stay Hampara. Jadi ini bangun pondok sekaligus juga dapat ilmu ya, walaupun nanti benar-benar ya sampai ke depannya gitu ya. Ini kita kan banyak sekali ya sehari-hari akan punya hal baru ya, ilmu-ilmu baru yang nanti bisa menjadi tameng kita sehari-hari. Nah ini boleh banget nanti diikuti hari Kamis ya, insya Allah nanti sambil belajar, sambil diskusi 2 jam penuh, bahkan tadi Mas Giri bilang
kita biasa sama siswa tuh bisa lebih dari 2 jam bahkan ya, Masya Allah. Nanti jangan sampai lu terlewat, insya Allah di hari Kamis jam 19.45 ya. 17 Oktober Kamis 1945. Oke, Mas Giri, mungkin ada sedikit satu dua kata patah untuk menutup pada taklim malam hari ini. Apa ya? Tadi sudah cukup banyak lah ya yang dibahas. Ya. Kalau saya sih gini ya, yang jelas satu kata kuncinya adalah laki-laki sebagai kaum, laki-laki berarti dia pemegang visi, laki-laki sebagai kepala keluarga, laki-laki sebagai kepala sekolah, gitu ya, laki-laki sebagai kepala keuangan berarti ya. Nanti tinggal si istri adalah sebagai pelakunya. Gitu ya. Apa yang sudah dikonsepkan, sudah divisikan sama suaminya itu disampaikan kepada istri, istri yang menjalankan itu semua. Tapi itu semua harus dikomunikasikan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu hal atau memberikan kamu pasti harus begini. Nah, harus dikomunikasikan terlebih dahulu. Karena apa? Karena rumah tangga itu tidak hanya berlaku pengennya 1-2 tahun aja, tapi kan sepanjang hidupnya, selama hidup. Tapi tidak hanya di situ saja, tapi kan kita juga punya tujuan yang lain, atau hidupnya kita kan di surga ya. Kayak Oke, kita Masya. perlu satu tujuan yang jelas untuk menuju ke sana. Masya Allah, luar biasa sekali hari ini ya Mas Giri. Pada malam hari ini kita banyak banget insight, dan juga ini tadi sudah disematin nih sama Mas Giri, ada IG Beruang Halal ya, atau Giri Sulandar itu untuk boleh banget dikunjungin. Jadi Mas Giri ini bisa diajak banget diskusi secara pribadi, bisa konsultasi. Ini banyak banget yang konsultasi sama beliau kalau soal urusan atau finansial, atau mau nanti bisnis dan lain sebagainya, itu bisa banget sama Mas Giri. Masya Allah, kita alhamdulillah luar biasa. Jadi jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu Kakak sekalian. Itu kesempatannya banyak banget gitu. Nanti boleh hari Kamis ikut, dan juga nanti boleh kalau misal langsung cepet nih besok, kayaknya malam ini deh mau konsultasi sama Mas Giri langsung deh, boleh langsung dikabarin Mas Girinya. Jadi nanti bisa konsultasi secara empat mata sama Mas Giri gimana permasalahan, dan juga ingin apa nih planning finansial yang lagi dihadapi dan juga akan ingin dikembangkan gitu ya, Masya Allah. Nah, barangkali mungkin itu ya, insya Allah di sesi akhir Taklim Online Hamfara, ya, insya Allah kita bertemu kembali di episode-episode berikutnya, dan juga event-event menarik Ziswa Hamfara lainnya, insya Allah Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian. Kita doakan juga Mas Giri, semoga diberikan selalu kesehatan, dan juga dimudahkan selalu rizkinya, diberkahi selalu, dan juga dimudahkan selalu istiqomah dalam dakwahnya, amin Allahumma amin. Dan juga Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian, semoga sehat selalu, aktivitasnya lancar, dan juga menjalankan syariat ya, insya Allah dengan istiqomah ya, kita sama-sama belajar bareng ya. Kalau di Siswa Ampara selalu berbagi hashtagnya, belajar bareng lagi. Mungkin begitu kita akhiri ya. Saya Andre sebagai moderator Siswa Ampara pamit undur diri. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.